pergerakan besar maupun kecil itu kalau rukun yakin barokah. Tapi kalau sudah mulai ada kepentingan pribadi, sudah ada intrik-intrik, keinginan-keinginan menguasai, pasti bubar. Pasti. Sekalipun judulnya pesantren, tetap tidak akan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ikhwas sekalian, keluarga besar Yayasan Al-Fatih yang kami cintai, alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut pagi dengan rukuk dan sujud, satu amal yang nanti di akhirat pasti akan paling kita syukuri. Satu momentum terindah yang kita catatkan di dalam prestasi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pagi kita mengawali pagi dengan amalan tersebut. Tapi di kesempatan pagi hari ini, tempatnya yang berbeda, suasananya berbeda, suhunya berbeda. Beberapa hal yang patut kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai satu maklumat, agar pasca acara ini insya Allah nanti keluarga kita lebih kita syukuri, kita jaga betul amanah Allah SWT yang dititipkan kepada kita, baik istri maupun anak-anak kita. Jadi kecenderungan orang itu kalau nikmat itu diberikan terus menerus, belum diputus, itu biasanya belum terasa nikmatnya itu. Baru setelah diputus, setelah tiada, baru terasalah ternyata yang selama ini kita miliki itu satu nikmat yang besar. Ya, enggak usah pakai mic. Udah, enggak usah. Yes, biarin. Kesehatan umpamanya sebagai satu contoh nikmat. Kalau masih muda, jarang sakit, itu biasanya kesehatan itu belum terasa sebagai nikmat. Tapi kalau sudah diambil sebagian,
variabel kesehatan itu dari diri kita, baru kita merasakan ternyata sehat itu nikmat itu. Tulang yang kuat itu nikmat, gigi yang utuh itu nikmat, mata yang tidak berkurang penglihatannya itu nikmat, telinga yang masih normal itu nikmat, tangan yang kuat menggenggam itu nikmat. Tapi kalau sudah diambil sebagiannya, kaki mamanya kalau dipakai untuk rukuk sudah berat, pakai sujud sudah terasa. Untuk bangun dari duduk ke berdiri itu sudah harus dipegangin, itu baru terasa, oh ternyata tulang itu nikmat. Maka diingatkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah, setiap persendian kalian itu tiap harinya itu ada kewajiban sedekah untuk kalian sedekahi tiap hari di saat matahari terbit. Padahal sendi-sendi ini jumlahnya sekitar 360 ruas, yang besar yang kecil. Berarti kalau dipakai dengan logika itu, paling tidak kita sedekah sehari itu 360 kali. Itu saja baru mencukupi untuk ruas-ruas, belum organ-organ yang lain, belum fungsi-fungsi tubuh, sistem metabolisme dan seterusnya, saraf-saraf itu belum termasuk. Sebenarnya dengan hadis itu Nabi ingin mengingatkan bahwa baru ruas-ruas saja itu sudah nikmat yang luar biasa, yang kalau diambil sebagian fungsinya itu akan terasa, oh ternyata itu nikmat yang besar. Gigi sakit itu penanda kalau selama ini gigi kita itu nikmat. Diantarkan rasa sakit ke gigi, sarafnya diganggu sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan, oh ternyata gigi kita ini selama ini nikmat. Saya sudah minus ini, tidak tahu, kemarin cek terakhir itu -2. Ternyata mata yang tajam, yang bisa dipakai untuk melihat tanpa lensa, itu nikmat. Saya kalau nyetir malam sudah tidak seberani dulu. Kalau dulu nyetir malam sekalipun 100 itu berani. Ya, sekarang udah tidak berani. Kecepatan tinggi itu kalau malam hari berbahaya, karena matanya sudah tidak terlalu tajam. Ternyata penglihatan itu nikmat. Termasuk kalau sebagian kita ini sudah kehilangan orang tua, ya, entah ayah entah ibu, baru terasa ternyata keberadaan orang tua itu nikmat yang agung, yang besar. Maka Mas Ihsan ini yang bawa Mbah Kong, ya, betul-betul dijaga, diperhatikan. Karena orang tua itu, kalau orang Cina bilang hoki, saya merasakan betul setiap perkataan ibunda saya itu, ibu saya itu makbul. Saya pernah ceritakan Mas Bonang itu, banyak hal yang kalau saya hubungkan dengan perkembangan Al-Fatih itu, salah satu yang menjadikan saya dan antum semua diberikan kekuatan istiqomah, terwujud mimpi-mimpi kita yang pernah kita bicarakan itu, restu dan omongan orang tua, ibunda saya itu. Termasuk dikasih tanah wakaf itu. Ceritanya sebelum berangkat umroh itu saya pulang itu, pamitan sama ibu sambil jemput adik itu, karena saya minta adik jaga anak-anak. Terus saya matur, saya mau umroh, mau minta kepada Allah tanah untuk bangun pesantren. Terus ibu bilang, ya muga-muga kasil gitu. Gitu aja itu kalimatnya itu, muga-muga kasil. Ternyata betul. Beberapa hari setelah pulang umroh itu datanglah Bu Maidah itu ke rumah itu, ngasih sertifikat tanah wakaf itu. Ya, saya meyakini itu karena ucapan ibu, bukan karena doa saya di dekat multazam itu, ya. Karena ucapan ibu itu terwujud betul mimpi-mimpi itu, diberikan kemudahan. Maka keberadaan orang tua itu betul-betul harus kita syukuri. Jangan sampai kita kecewakan, kita buat sedih.
Sekalipun kadang-kadang dalam mengurusnya itu kita butuh memanage waktu ya. Karena kesibukan kita, pontang-pantingnya kita itu tentu memang tidak mudah mengatur waktunya itu. Apalagi Mas Ihsan ini kan, mana Mas Ihsan? Oh, nggak ada. Padahal tak pesen tak pesel betul padahal. Ya, sibuknya kan luar biasa itu. Setiap hari memakamkan jenazah itu kan, luar biasa sibuknya itu. Ini contoh ya. Contoh yang lain, rumah kita itu dengan segenap kekurangannya itu nikmat. Baru terasa ternyata rumah kita yang hangat itu nikmat luar biasa. Setelah kita di sini semalam Mas ya, siksaan kata Mas Rian ini. Ternyata segitiga itu lebih dingin katanya. Ya. Segitiga itu lebih dingin katanya. Dia nggak bisa nyebut tenda itu, segitiga dia bilang. Ya. Padahal ada makna tauriah di situ. Kalau orang tidak cerdas tidak paham maksud segitiga itu. Ternyata rumah kita yang biasa, yang hangat, yang mungil itu nikmat yang luar biasa. Maka juga saya minta keikhlasan ya, teman-teman semua, ikhwah semua. Kita berdoa mudah-mudahan ikhwah kita yang belum memiliki rumah diberikan oleh Allah kemudahan untuk membangun rumah. Ustadz Rifki, Ustadz Umam, Ustadz Faiz ya, Ustadz Makmur, seisi-isinya. Amin. Doa kita mudah-mudahan rumah seisi-isinya, tidak perlu mikir perabotan karena sudah dicepai semua oleh mertua. Amin. Insya Allah dalam waktu dekat ya, saya akan menta'arufkan beliau. Mudah-mudahan diijabah ini. Ini tempat yang mubarak ini. Diberkahi karena di atas ketinggian, dekat dengan langit. Ya. Maka setiap kali kita memandang rumah kita dari kejauhan, itu kita akan merasakan, oh ternyata rumah kita itu nikmat. Apalagi rumahnya Mas Rian yang punya dua arah itu ya. Dari kanan itu ada pintu, dari kiri ada pintu. Ya, luar biasa. Saking banyaknya pintunya itu, saya ke sana 2 kali, Masya Allah. Dinikmati dan disyukuri ya. Dan sekali lagi nih, kalau sebagian kita ini sudah berpisah dengan sahabat, seperti perpisahan kita dengan Mas Juriono, itu ternyata persahabatan itu yo nikmat. Saya tuh sampai sekarang masih meneteskan air mata kalau saya lihat fotonya. Saya ingat kebersamaannya. Teringat waktu di Tawangmangu ya Indra ya, habis minum es teh ya kan? Terus masuk angin, terus dikeroki Pak Juriono ya kan, dikeroki pakai kunci motor ya kan. Itu hangatnya itu langsung terasa itu ya, karena kunci motor yang dipakai. Ini pakai kunci motor, hangatnya itu Masya Allah terasa betul. Lalu itu terkesan sekali bagi Mas Hendra, itu terkesan sekali itu masa-masa ketika bersama Pak Juriono itu. Ya, makanya ini kan sebenarnya kebersamaan kita ini, saya tuh ingin memperkenalkan antara istri-istri kita ini dengan semua istri-istri pengurus, agar kalau ke Al-Fatih itu tidak canggung lagi. Jadi sering-sering ke Al-Fatih, karena Al-Fatih itu pesantren jenengan semua. Saya hanya diberikan sedikit kemampuan untuk ngajak jenengan, tapi Al-Fatih itu ya perjuangan jenengan semua. Mas Dwi ini yang sejak dulu ya dipaksa-paksa ikut liko, ikut ngaji ya, baru mau kalau sama saya. Itu pun ngomongnya di PMI, jadi gak ke rumah itu kan. Kalau minta ngaji mestinya sowan ke rumah, itu gak nih PMI ki ngomongnya ya, minta ngaji itu, minta likoan. Dulu kan dia salafi itu, celananya cingkrang segini ya. Dulu salafi, sekarang udah tobat ya, udah jadi ikhwani ya. Cuma di ikhwan juga nggak diterima ya. Ora hafal mak surat masalah ya. Luar biasa Mas Dwi itu. Nyepeda motor dari Juwiring bolak-balik ke Klaten itu kan tidak gampang itu.
Dan luar biasanya lagi itu kalau dia nerima tamu dari Klaten Kota, jumlah anggota itu 15 orang. Tapi kalau ke Kingkang pasti tinggal 3 orang. Pak Aris terutama nggak pernah datang itu. Alasannya karena jauh. Datangnya sendirian ya. Sabarnya Mas Dwi itu luar biasa. Padahal udah dimasaknya macam-macam itu. Masaknya macam-macam, yang datang dikit. Sabar ya. Sabar. Kalau itu saat makmur itu. Ke Blaso, ada bolak-balik ke sana ke Blaso. Ini contoh persahabatan ini nikmat ini, nikmat yang besar. Yang kalau kita tidak pandai-pandai meresapi gitu ya, mengingat, mentadaburi itu, nanti kita akan menyesal. Saya memiliki satu keyakinan bahwa di antara asbab barokah, di antara sebab-sebab keberkahan itu adalah kerukunan kita, kebersamaan kita. Hati-hati yang tertaut di dalam amal saleh itu menjadikan pergerakan itu diberkahi. Itu keyakinan saya. Pergerakan besar maupun kecil itu kalau rukun yakin barokah. Tapi kalau sudah mulai ada kepentingan pribadi, sudah ada intrik-intrik, keinginan-keinginan menguasai, pasti bubar. Pasti. Sekalipun judulnya pesantren, tetap tidak akan berkah. Maka saya sering mengingatkan Mas Hendra, karena dia ini deputi legal kan. Bagian yang paling inti dari Yayasan Al-Fatih itu Mas Hendra itu. Karena kalau nggak ada urusan hukum menghukum itu, payung hukumnya kan di Hendra itu bisa bubar semua kan di yayasan ini. Maka kita doakan mudah-mudahan Mas Hendra itu panjang umur, nggak mati-mati. Ya kan? Ojo sampai mati Mas Hendra pokoknya. Istri saya nangis loh. Yakin. Mudah-mudahan lahirannya lancar ya Bu ya. Bu Isti juga lahirannya lancar. Ya mudah-mudahan merokoknya juga sembuh ya. Kalau itu nggak diaminkan sama dia itu. Bukan masalah bela anakku ranah hubungan. Ya. Mas Hendra sepakat? Ibu lagunya bahagia banget ya. Mudah-mudahan berhenti ngerokoknya. Kalau dulu sebelum menikah itu gak berani dia. Setelah menikah wani. Yes. Ini sekedar mengingatkan itu. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan. Memang harus ada yang mengingatkan itu. Nah saya karena dituakan ya saya perlu mengingatkan. Maka istri itu betul-betul disyukuri. Saya sering mengingatkan, termasuk oleh bincang dengan Mas Rian itu. Ojo kemlindi. Ojo kemlindi. Merasa bahwa antum tuh hebat bisa mencari rezeki karena antum terus antum dapat duit, itu enggak. Saya juga sering ngomong sama Hendra itu. Andai enggak ada istri, Hendra itu apa, bukan apa-apa itu. Dia dapat duit, dapat gaji, dapat apa Hendra? Sukses fee. Itu kan karena istri. Karena Zizi, karena Vivi. Mas Rian juga begitu. Kalau nggak ada istri, habis itu dia. Buat masang listrik seharian nggak dibayar uang. Coba kalau istri-istri. Mulai provokasi ini. Bukan saya loh Bu, Pak Bondan yang provokasi ini. Bu Dewi, Pak Prayit ada Pak Prayit. Bu Dewi ada Pak Prayit. Mulai provokasi Pak Bondan. Ya harus memang harus difahami. Jadi sebagian sebab rezeki keluarga suami itu adanya istri itu. Fahal tunsuruna illa bidu'afaikum. Kan ada hadis begitu ya. Kalian tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan orang-orang lemah di antara kalian. Di antara orang-orang lemah itu ya anak dan istri, wanita dan anak-anak. Bahkan orang tua yang kita rawat, kita beri pelayanan, yang tinggal bersama kita itu termasuk salah satu sebab adanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan yang baik ini sudah mulai cerah ya. Saya hanya mengingatkan ikhwah semua dan diri saya secara khusus untuk mensyukuri nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak-anak, dan kita bareng-bareng. Anak-anak kita ini adalah harapan kita, tidak hanya saat kita tua, tapi saat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya maka bersyukur yang sudah memiliki anak. Yang belum ya Mas Dwi ini kita doakan bareng-bareng, mudah-mudahan segera diberikan keturunan. Diaminkan yang keras, Wi. Amin. Ya, ini karena doanya orang-orang terzolimi karena kedinginan ini. Jadi makbul insya Allah. Amin gitu. Ya harus tetap punya optimisme, punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Ya karena banyak kisah dalam Quran itu yang dikatakan orang tidak mungkin punya anak, mustahil punya anak, tetap ternyata kalau Allah berkehendak tetap bisa diberikan keturunan gitu. Yang punya keturunan banyak ya Ustaz Faiz. Mana Ustaz Faiz? Menghilang dia tak tatar satu-satu ada gitu. Nah, itu disyukuri, jangan sampai dibiarkan tidur di sebelah jalan. Ya, turun nek trotoar. Sampai dilapor ke Pak Faiz, Mumtaz mati. Jangan sampai, harus dirawat yang baik. Ya, jangan sampai dibiarkan. Ya harus betul-betul dijaga karena itu amanah, jangan dibiarkan ya. Terlantar, nggak terurus begitu, jangan sampai ini. Saya nggak ada orangnya ini. Istrinya ada istrinya. Oh nggak ada juga ini wes 11-12 ya. Jual buah-buahan kelihatannya. Kilonan. Ini bagian yang bagi saya yang paling inti dari acara ini ya, pesan-pesan saya ini. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita semua. Amin. Menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah ilal jannah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.